Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini bertemu lagi dengan saya Pak Fikri dalam pembelajaran SBDP. Kali ini kita akan belajar mengenai interval nada. Semester lalu kita sudah belajar mengenai interval nada, namun hanya sebatas nilainya saja. Mungkin ada yang masih ingat, yaitu interval nada yang jumlahnya atau nilainya setengah, nilainya 1, nilainya 1,5, nilainya 2,5, dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran interval nada berdasarkan nilainya. Namun kali ini kita akan belajar interval nada berdasarkan nama setiap interval atau setiap jarak nada. Jadi, setiap nada atau setiap interval nada itu memiliki nama masing-masing, seperti do ke re, do ke mi, do ke fa, atau do ke do yang tinggi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran interval, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu mengenai nada dasar. Bahwasannya, nada dasar itu tidak selalu do sama dengan C. Akan tetapi, yang kalian bisa lihat di sini bahwa do itu bisa mulai dari G, bisa mulai dari D, bisa mulai dari A, dan seterusnya. Ya. Kemudian, apakah ketika do-nya yang tadinya C berubah jadi G, re-nya pun berubah? Ya, betul sekali. Sama seperti D dan juga A. Ketika nanti do-nya D dan A, itu re, mi, fa, sol, la, si, do-nya itu akan berubah. Bisa kalian lihat di tabel ya. Dimana ketika do-nya C, re-nya adalah D. Jadi setelah C kan D ya. Setelah do, re. Setelah C itu D. Setelah D itu E itu F itu G. Dan yang perlu kalian ketahui, bahwa simbol nada pada alfabet ini hanya A sampai dengan G. Ketika sudah berakhir di G, dia akan mengulang lagi ke alfabetis A atau ke huruf A. Dan begitu juga ketika do sama dengan G, berarti re-nya itu bukan GH, bukan H, tetapi balik lagi ke A. Kemudian B, C, D, E, Fis, dan G. Begitu juga dengan D, ketika dia do-nya adalah D, maka re-nya adalah E. Dan itu adalah pengetahuan sedikit mengenai nada dasar. Jadi, ketika nanti kalian melihat sebuah lagu, di mana lagu tersebut do sama dengan G, itu kalian tidak perlu heran bahwasannya memang do itu tidak harus selalu di C. Tetapi pelambangan do atau simbol angka dari do, simbol nada angka dari do adalah 1. Ya. Tetapi tidak semua do adalah C. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai macam-macam interval, di mana ada interval harmonis dan ada interval melodis. Apakah yang dimaksud dengan interval harmonis dan interval melodis? Mari kita lihat. Jadi, yang dimaksud dengan interval harmonis adalah di mana kita mencari jarak nada yang mana nada tersebut dimainkan secara bersamaan. Ketika kita melihat ada nada yang posisinya sama seperti ini, nah ini disebutnya sebagai nada yang dimainkan secara bersamaan, yaitu untuk membentuk harmoni. Dan ini juga, ini adalah contohnya, ya. Jadi kita diminta nantinya untuk mencari interval dari nada ini ke nada ini, ya. Kemudian yang satu lagi yaitu interval melodis, di mana kita diminta untuk mencari jarak nada yang dimainkan secara berurutan. Kalau tadi dua nada ini dimainkan secara bersamaan, kalau dua nada ini dimainkan secara berurutan, yang dimainkan pertama adalah yang ini, kemudian yang dimainkan kedua adalah yang ini. Nah, kita diminta untuk mencari jarak dari nada ini ke nada ini, ya. Itulah yang disebut sebagai melodic interval. Jadi perbedaannya hanyalah
di penempatannya saja. Sama-sama kita akan mencari jaraknya atau intervalnya beserta namanya dari setiap nada yang dimainkan. Perbedaannya kalau ini dimainkan secara bersamaan, kalau ini dimainkannya secara berurutan. Tetapi pada hakikatnya tetap kita diminta untuk mencari jarak dari setiap nadanya. Baik itu yang dimainkan secara bersamaan maupun yang dimainkan secara berurutan atau bergantian. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya mengenai nama-nama interval. Kita bisa lihat di sini, berikut adalah tabel dari contoh nada, kemudian jarak nadanya, kemudian nama intervalnya. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ketika ada nada do berpindah ke do yang sama, ya, ke do yang sama, artinya tidak berpindah ke do yang tinggi atau ke do yang rendah. Ini jarak nadanya adalah 0, seperti yang sudah pernah kita pelajari, ya. Ketika jarak nadanya 0, maka nama intervalnya adalah prim. Ya, prim, P-R-I-M. Jadi, ketika ada do pindah ke do, ada nada do, pindah ke do lagi, itu disebutnya sebagai prim. Kemudian, ketika ada nada do pindah ke re atau nada C pindah ke D atau nada do pindah ke re, itu jarak nadanya adalah 1. Nah, 1 ini didapatkan dari mana? Kalian harus tahu dulu tangga nada mayor atau interval dari tangga nada mayor. Ketika kalian sudah tahu atau kalian sudah hafal, kalian sudah pelajari di semester berikutnya kita sudah belajar ya. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai itu, maka kalian akan tahu bahwa dari do ke re adalah perpindahannya adalah jaraknya 1 nada. Maka disebutnya sebagai sekon. Ya. Jadi mudahnya perpindahan dari nada pertama ke nada yang kedua itu disebutnya sebagai sekon. Sekon itu kan 2 ya. Second, asal katanya dari second. Second itu yang kedua. Kemudian perpindahan dari do ke e, ya, atau ke mi, dari do ke mi, yaitu melewati 2 nada atau jaraknya 2 nada dan disebutnya sebagai thirds. Nah, thirds ini juga sebetulnya bahasa ilmiah atau bahasa Inggris ya, yang menunjukkan bahwa 3 third ya, third ketiga. Third ketiga ya. Oke, kemudian dari do ke fa, nah ini 2,5 nada, yaitu namanya adalah quart, yaitu dari do ke fa. Kemudian dari do ke sol ini perpindahannya atau jarak nadanya adalah 3,5 nada, yang mana namanya adalah quint ya, K-W-I-N-T, bukan kawin ya, tapi quint. Kemudian dari do ke la atau nada ke-6, yang mana jaraknya adalah 4,5 nada, ini disebutnya sebagai sext ya. Kemudian dari do ke si, yang mana jarak nadanya adalah 5,5 nada, itu disebutnya sebagai septim ya, septim. Kemudian yang terakhir dari do ke do lagi, tapi do-nya berbeda dengan do yang atas. Kalau do yang atas disebutnya sebagai prim, kalau ini dari do ke do yang tinggi. Jadi dari do ke do yang tinggi, dari do. Nah, bukan bukan seperti itu perpindahannya, tapi dari do. Nah, dari do ke do tinggi ini jarak nadanya adalah 6, yang disebutnya sebagai oktav. Ya, jadi do ke do tinggi itu disebutnya sebagai oktav. Kemudian kita akan melihat contohnya seperti ini. Jika digambarkan akan seperti ini. Nah, kalau di sini kita tidak menuliskan prime karena dari do ke do sendiri itu adalah prime ya, disebutnya prim. Kemudian dari do ke re atau dari do ke nada yang kedua adalah disebutnya sebagai second. Kemudian dari do ke mi itu disebutnya sebagai thirds ya.
Kemudian dari do ke fa itu disebutnya sebagai quarts. Ya, dari do ke fa, kemudian dari do ke sol atau nada kelima disebutnya sebagai queen. Jadi dari nada pertama ke nada kelima disebutnya sebagai queen. Kemudian dari do ke la atau dari nada pertama ke nada keenam, karena la adalah nada keenam, itu disebutnya sebagai seks. Kemudian dari do ke si atau dari do nada pertama ke si nada ketujuh, yaitu disebutnya sebagai septim. Dan yang terakhir dari do ke do tinggi atau nada ke satu lagi cuma dia tinggi, ke nada yang pertama cuma dia tinggi, itu disebutnya sebagai oktav. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa prime itu tidak hanya dari do ke do saja, akan tetapi dari re ke re lagi yang tidak tinggi ya nak ya, dari re ke re lagi, dari nada re ke re lagi, itu sama saja disebutnya sebagai prime karena dia tidak berpindah ya, karena jarak nadanya adalah 0. Jadi ya pokoknya kalau ada perpindahan dari misalkan dari nada sol ke sol lagi tapi tidak tinggi, itu disebutnya sebagai prime. Dan begitu juga dengan re ke re, mi ke mi, fa ke fa, sol ke sol, la ke la, si ke si, dan do tinggi ke do tinggi lagi, itu disebutnya sebagai prime. Kemudian untuk second itu bisa dari re ke mi. Dari re ke mi ini juga disebutnya sebagai second karena jarak nadanya adalah 1. Dari re ke mi ini disebutnya sebagai second. Dari nada kedua ketiga ini disebutnya sebagai second. Kemudian fa ke sol itu juga disebutnya sebagai second. Dari fa ke sol karena jarak nadanya 1. Kemudian sol ke la pun, dari sol ke la pun, sol ke la ini juga disebutnya sebagai second karena dia memiliki jarak nada 1. Ya. Kemudian thirds yaitu dari re ke fa, fa ke la. Ini dari re ke fa ini juga dimasuknya ke dalam thirds ya. Kemudian fa ke la juga thirds, sol ke si pun thirds, la ke do pun thirds. Jadi melewati 1 buah nada. Ya, itu disebutnya sebagai thirds dan oktav. Nah, oktav ini berarti perpindahan nadanya dari yang rendah ke nada yang tinggi. Contohnya seperti re, kemudian ke re yang ada komanya atau ada kutipnya, ada satu kutipnya, atau dari re rendah ke re tinggi, mi rendah ke mi tinggi, do rendah ke do tinggi. Nah, itu disebutnya sebagai oktav ya, perpindahan dari nada yang pertama ke nada yang pertama lagi, akan tetapi dia nadanya tinggi. Baik, sekarang kita akan coba berlatih dengan menggunakan lagu Maryam Tomong. Jadi kita akan menentukan interval dari lagu Maryam Tomong yang berasal dari Tapanuli Utara. Nah, sebelum kita masuk intervalnya, kita bahas dulu nada dasarnya, bahwa nada dasar dari lagu ini adalah C sama dengan do. Berarti nada dasarnya adalah C, di mana re-nya adalah D, mi-nya adalah E, fa-nya adalah F ya. Kemudian temponya 150 ketukan per menit. Ini lagu yang cukup cepat. Nah, konbrio ini adalah tanda ekspresi, artinya lagu ini dinyanyikan seperti orang baris berbaris. Nah, kemudian kita langsung masuk ke nadanya. Nah, ini adalah contoh dari interval melodis, di mana kita akan mencari interval, yaitu dari nada yang dimainkan secara berurutan dan bergantian. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari angka sol, atau kita mulai dari nada sol. Nah, dari yang 0 ini kita abaikan karena ini adalah res. Ya. Kemudian dari sol ke do ini jaraknya apa ya kira-kira ya? Nama jaraknya apa? Nah, untuk mengetahui nama jaraknya kita harus tahu dulu nilai dari jarak nadanya. Jadi dari sol ke do itu melewati beberapa nada, yaitu la dan si. Barulah sampai kita ke do tinggi. Nah, ada titik di atasnya. Nah, dari la, mohon maaf, dari sol ke la ini adalah 1. Dari la ke si ini adalah 1. Kemudian dari si ke do ini adalah setengah. Ya, jadi kalau dijumlahkan
jarak nadanya adalah 2,5. Nah, di mana 2,5 ini atau jarak atau interval 2,5 ini memiliki nama yaitu adalah quarts ya. Quarts. Jadi dari sol ke do tinggi ini namanya adalah quarts ya. Namanya adalah quarts. Kita bisa tuliskan di sini. Namanya adalah quarts. Ya. Kemudian kita bisa cari lagi dari do ke do selanjutnya. Nah, inilah yang disebut sebagai prim. Kenapa prim? Karena do tinggi, kemudian jarak ke do tinggi lagi atau selanjutnya ke do tinggi lagi itu adalah jaraknya 0. Ketika jaraknya 0, maka namanya adalah prim. Ya. Namanya adalah prim. Jadi di sini yang prim itu ada banyak. Dari do ke do, kemudian dari do ke do lagi. Ke do ya. Dari do ke do lagi, kemudian dari do ke do lagi. Nah, ini semuanya adalah prim. Jaraknya adalah prim. Kemudian di sini barulah kita menemukan jarak atau interval, nama interval yang baru, yaitu dari do ke si. Dari do ke si itu turun satu nada. Nah, ini disebutnya sebagai apa? Kira-kira second. Dari do ke si ini adalah second. Ya, dari do ke si sama seperti dari do ke re ke mi ya. Nah, kalau ini kan jadi kuncinya mau naik mau turun itu sama saja ya nak ya. Mau naik maupun turun itu kita cukup mencari intervalnya saja. Sama saja intervalnya, mau naik mau turun, mau dari re ke do ini tetap disebutnya sebagai second, mau dari do ke re, mau dari do ke re, mau dari re ke do itu disebutnya sebagai second. Jadi ini juga sama. Mau dari si ke do itu, mau dari si ke do atau dari nada ketujuh ke nada 1. Ini disebutnya sebagai second. Mau dari do tinggi ke si, ini juga disebutnya sebagai second. Ya, jadi itulah atau bagaimana cara menentukan interval melodis dari lagu Mariam Tomong. Mungkin setelah ini kalian bisa lanjutkan untuk berlatih, tinggal kalian cari saja. Tinggal kalian cari saja intervalnya. Kemudian setelah menemukan jumlah intervalnya, barulah kalian bisa menentukan nama dari interval nada tersebut. Baik, cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya. Atau jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ke saya. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan dan video berikutnya.